1 baik, 2 terima kasih, 3 lanjutkan. Baik, apa yang baik selama perjalanan dari Ketapang? Saya bukan dari Ketapang, tapi saya dari sebuah paroki yang jaraknya dari Ketapang itu 320 kilo. Jadi saya sudah berangkat dari keuskupan itu tanggal 25 Oktober untuk mengadakan kunjungan pastoral dan sekaligus supervisi di Paroki Balai Berkuak. Dari Paroki Balai Berkuak tanggal 28 pagi untuk berkunjung ke Paroki Balai Semandang, itu yang 320 kilo ini. Di sana ada beberapa kegiatan. Pertama adalah supervisi sore tanggal 28 itu. Pagi langsung dari Balai Berkuak pemberkatan kapel di Stasi Tolus. Sorenya supervisi. Tanggal 29 pagi ada krisma di stasi namanya Stasi Gebok. Itu perjalanan 1 jam masuk dari Balai Semandang ke Stasi Gebok. Itu kurnya juga mirip dengan merdunya dengan yang ada di sini. Hanya sana itu merdunya kalau dari jauh, kalau dari Jakarta. Ini bagus sekali, terima kasih. Kemudian sorenya masih juga krisma 90 orang di pusat paroki Balai Semandang. Lalu tanggal 29, tanggal 30 kami merayakan hari jadi Yayasan Pendidikan Usaba yang menaungi 15 sekolah. Kemudian itu sampai sore jam 4. Kemudian ada wawancara dengan yang anggota tribunal sampai jam 8 malam. Lalu istirahat sebentar, jam 1 dini hari berangkat dari Balai Semandang menuju Pontianak, Bandara Pontianak dengan mobil 3,5 jam. Sampai di bandara jam 6:30, lalu jam 6:30 berangkat dari Pontianak ke Surabaya dan nunggu pesawat di Surabaya selama 7 jam. Jadi ambil kos 7 jam, delay menjadi jam 4 baru berangkat sehingga jam 6 tiba di Labuan Bajo, tidak ikut salve, tidak bisa ikut salve karena sudah terlambat. Kemudian pagi kemarin perayaan tahbisan sampai kemudian datang ke sini. Jadi kebanyakan hidup saya memang ada di atas roda pesawat maupun roda mobil. Tapi nyaman, meskipun jalan belok-belok itu tapi bisa tidur juga di jalan kemarin. Itu jadi baik, karena apa? Karena sampai di sini mestinya ada sebuah tarian dari sana ya. Ya itulah yang juga saya alami di Waling, di Wukir, di Boba, di Ranggu, di temannya Koloworo itu juga sudah. Di Boba itu hampir 1,5 kilo itu jalan kaki itu. Karena pakai cai dan seterusnya. Tetapi itu semua kebaikan-kebaikan yang memberikan energi positif ya bagi saya, karena sekali lagi setiap kali perjumpaan itu selalu membawa, tadi dikatakan Romo Ali itu optimisme, harapan baru, atau Romo Endi tadi membawa harapan, membawa sukacita, membawa kegembiraan yang tidak bisa dikatakan. Makanya ketika saya kan, adik saya itu hanya 1,5 tahun jaraknya yang pastor di Sumba. Jadi adik saya nomor 2 itu adalah pastor juga. Kalau ketemu gitu, saya selalu dikatakan adiknya.
dan rasa kakaknya. Belum kenapa lebih muda daripada adik? Oh, karena dia selalu banyak berperkara. Karena dia advokat juga tapi pastor. Jadi lebih banyak di pengadilan daripada di gereja dia. Karena selalu membawa orang untuk dibela, ya, dibela di pengadilan. Karena selalu tahu sendiri kalau banyak pengadilan sekarang juga ramai kan di media sosial itu banyak kasus-kasus yang ternyata itu di dalam pengadilan pun ada banyak orang yang bermain. Nah, di saya itu dikenalnya seni pengarah yang miskin karena hanya bermodalkan pasal-pasal, bukan bermodalkan modal. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang selalu menjadi energi positif bagi saya tadi, meskipun tadi pagi setelah sarapan tuh Romo Ali juga menawari vitamin. Saya tidak perlu vitamin, tidak pernah makan vitamin. Vitamin saya ya percobaan ini yang membuat sukacita, membuat energi. Lelah itu kalau sudah ketemu orang itu hilang lelahnya. Tadi Romo Paroki mengatakan itu kebaikan yang pantas disyukuri dan menjadi energi positif, menggembirakan, membuat energi terus bertumbuh. Yang kedua adalah terima kasih. Terima kasih itu pertama kepada Mama Elizabeth. Halo Mak ya. Yang juga selalu ceria gitu. Tadi malam sampai jam 2 ya Mak ya. Oh, saya diberi bocoran sama Patra Ali tadi, suka nonton bola ya. Sampai pagi ya. Oh, itulah yang membuat awet tua ya. Bukan awet muda, awet tua. Jadi kalau mau awet tua itu banyaklah nonton bola gitu ya. Nah, terima kasih kepada keluarga besar dari Romo Ali yang dengan kehidupan keluarga itu menumbuhkan panggilan, menumbuhkan semangat untuk melayani gereja dengan lebih khusus. Dan inilah yang juga menjadi ungkapan syukur kita, bahwa menjadi imam itu adalah sebuah ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang begitu melimpah kepada kita. Sehingga ini menjadi persembahan syukur yang menjadi berkat bagi semua orang yang dilayani. Maka terima kasih. Terima kasih juga kepada keluarga besar dari Patra Ali yang dengan cara seperti itu menumbuhkan panggilan dan mendukung sehingga Patra Ali tidak berjalan sendiri. Tadi diharapkan supaya juga terus-menerus meningkatkan keterlibatan dalam gereja. Terima kasih juga kepada pastor paroki yang sudah memberi izin kepada saya untuk misa di sini ya Pak ya. Jadi inilah ketaatan ya. Ketaatan. Kalau pastor tidak mengatakan tidak bisa, harus misa di gereja, misa di gereja. Atau misa tidak bisa karena ini ada misa pontifikal gitu misalnya. Itu juga nggak bisa misa di sini gitu. Tapi karena kebaikan hati dan izin itulah kita bisa merayakan syukur bersama-sama. Dan karena ini langka, bagi saya nggak langka. Karena saya merasa bahwa ketika juga saya kan bukan dari Kalimantan, saya bukan orang Kalimantan, tapi saya orang Jawa, cuma numpang lagi di Papua, di Narotali. Kemudian waktu bapak saya bekerja sebagai guru Trikora waktu itu, dan kemudian besar di Jogja, di Jawa. Tetapi ketika saya datang ke Ketapang, memang saya sama sekali tidak tahu mana itu Ketapang, siapa yang saya layani. Maka cara saya untuk bisa mengenali adalah dengan 3M itu tadi. Melihat, merasakan, dan mendengarkan. Maka
ketika ditanya waktu itu ada apa program 100 hari Bapak Uskup di Ketapang setelah tabisan. Saya tidak punya program, saya cuma mau 3M itu. Maka salah satu caranya adalah dengan turne. Turne itu bahasa Jawanya turu kono turu kene. Bahasa Indonesianya tidur sana tidur sini. Oh, bahasa pokoknya patroli. Patroli. Dan ternyata dengan itu saya kemudian mengenal siapa yang saya layani, di mana mereka, apa pendidikan mereka, apa pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan setiap hari. Karena saya berusaha untuk tidur di rumah umat memang. Saya jadi tahu kalau di sana itu tidur itu kalau di mandi itu hampir sebagian besar yang saya tempat rumah yang saya tidur itu tidak ada kamar mandi atau WC. Kalau tidur kamar mandi di mana? Di sungai. Nah, pernah saya itu mandi itu. Ada orang di situ mandi. Bapak Uskup mau mandi, kalau mereka minggir semua. Tapi minggir bukan pergi. Kami datang itu diantar 5 orang. Saya, Romo Ukuh, Romo Bangun, Suster, Frater. 5 orang di tempat yang sama. Tempat nengok sana ada suster, nengok sini ada frater. Mau gimana kan dia? Lalu nengok di samping di pinggir gereja, ternyata tadi yang dari sungai tadi mereka pengen lihat caranya Uskup mandi itu gimana. Untung kalau saya kemana-mana bawa sarung. Saya mandi di saja. Suster yang bingung. Ya ini, jadi dengan cara itu lalu saya tahu ternyata tidak sebagian besar tidak punya kamar mandi. Ada sih yang beberapa. Pernah juga ketika di satu kapel mau misa pemberkatan kapel, karena perjalanan jauh sekali. Dari pasar Parang itu masih 2 atau 3 jam. Sampai di situ tanya, sebelum mulai saya mau ke WC dulu. Bingung. Akhirnya cuma diberi cangkul. Sama ember. Sedih, dan saya kalau pergi kan ngirit bahwa pakaian juga secukupnya. Nah, satu ketika ke Paroki Maro pagi itu setelah selesai di paroki lalu ada suster minta supaya ada rekoleksi. Sebelum rekoleksi jam pagi itu diajak keliling karena baru awal disuruh jalan, ini tanahnya suster, ini asrama, ini tanah. Waktu bagus hujan seperti ini, saya terpeleset lalu masuk lumpur. Pak, celana saya basah semua. Terus suster bilang, nanti selama rekoleksi celananya dicuci. Aku diam saja. Terus nanti cuci aja. Aku diam saja. Terus pada waktunya kan gimana? Jadi rekoleksi enggak? Kalau nanti rekoleksi saya pakai sarung bagaimana? Lu kenapa? Apa sedih? Jadi akhirnya rekoleksi para suster pakai. Jadi tema rekoleksinya adalah nunggu celana kering. Ya itu. Jadi dengan cara seperti terlalu mengenal bahwa ternyata umat
di Ketapang itu sangat sederhana. Terima kasih juga kepada Pater Vitalis yang sudah berkarya meskipun lama ya. Pater Doni dan Pater Damas yang dulu. Tapi Pater Damas kemarin ada surat dari Propaganda BD, ada hutang laporan. Jadi ingat saya, ini cuma nanti minta tantangan akan dicari nanti yang perluasan gereja Sukadana. Ini karena sekretaris eksekutifnya di KKI itu ganti, sehingga dia bersih-bersih arsip itu, ternyata ada yang dari Roma belum selesai. Terima kasih kepada semua yang sudah ambil bagian dalam perayaan kasih ini, sehingga kita bisa mengalami sukacita. Semoga mengalami sukacita, dan sukacita itu terus bertumbuh menjadi kerelaan untuk berpartisipasi, kerelaan untuk mengembangkan gereja, kerelaan juga untuk mendoakan tadi. Ingat ya, kata doa itu singkatan dari didengarkan oleh Allah. Maka jangan lupa berdoa. Doakan kami juga, doakan keluarga kita masing-masing, doakan yang sudah meninggal, doakan juga para imam, suster yang menjadi katakanlah pilar dari gereja ini, tapi juga terutama umat dan semuanya, karena kita semua satu gereja, satu berjalan bersama. Ketiga adalah lanjutkan. Apa yang lanjutkan? Yang lanjutkan itu tadi. Kita semakin bertumbuh di dalam kerelaan saling mengunjungi dalam arti yang datang langsung, tapi juga mengunjungi dengan doa-doa kita. Dan bertumbuh terus bertumbuh di dalam kebijaksanaan sebagai orang beriman. Dan itu berarti kita terus-menerus untuk saling berbagi dan saling mendoakan. Pertama, juga bertumbuh dalam kebijaksanaan terhadap alam semesta ini. Mengapa saya selalu dan sering mengatakan tentang alam ini? Karena waktunya sudah mepet, waktunya sudah mendesak. Kerusakan alam ini sudah hampir sempurna. Maka 2 kali Paus Fransiskus membuat 1 ensiklik pada tahun 2015 dan 2023 kemarin, surat apostolik Laudato Deum. Waktunya sudah mepet, kehadiran sudah di ambang pintu. Kalau kita tidak berubah perilaku kita, makanya kita terus-menerus, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan ini. Dari hal yang kecil seperti tadi yang saya katakan. Saya hanya berprinsip seperti orang naik pesawat terbang. Orang mau naik pesawat terbang pertama kali selalu diberi informasi tentang menggunakan seatbelt, menggunakan masker, lalu jalan keluar dan seterusnya. Mau sudah 1000 kali naik pesawat sama instruksinya. Demikian juga tentang alam ini sama instruksinya, sama kebijaksanaannya, yaitu kita merawat alam. Terima kasih atas semua ini, terima kasih atas perjumpaan, keramahan, kerelaan Ibu Bapak semua untuk bersama-sama kita berjalan bersama menuju jalan kesucian. Semoga kita semua selalu ingat bahwa kita sudah berada di jalan kesucian. Jangan belok ke sana kemari ya. Kalau jatuh tapi di jalan kesucian tidak apa-apa, bisa bangun. Tapi kalau jatuh sudah di luar jalur itu, makin parah. Mari kita syukuri semua ini. Terakhir, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam kain. Kalau ada yang salah, jangan diceritakan pada orang lain. Terima kasih, tetapi kita semua saling mendoakan dan Tuhan memberkati.